Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi ya. Nah, kali ini Anda akan mempelajari materi tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, bank sentral, dan otoritas jasa keuangan. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, saat ini perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Selain itu, praktek perbankan juga sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan ya. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank pekreditan rakyat, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan yang lainnya ya. Secara teoritis, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran telepon, listrik, air, pajak, uang kuliah, dan lain-lain. Bank itu sendiri memiliki beberapa fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta terdapat jenis bank yang ditinjau melalui berbagai aspek dan tidak tertutup kemungkinan di mana adanya hubungan antara nasabah dengan bank. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan materi bank, lembaga keuangan bukan bank, bank sentral, dan otoritas jasa keuangan. Selamat mengikuti. Baiklah, bagian pertama ini akan disampaikan uraian tentang bank. Yang pertama, pengertian bank. Pengertian bank banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Somari ya, pendapat bahwa bank adalah suatu tempat atau badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut J.M. Perrin Stewart, mendefinisikan bahwa bank sebagai suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperoleh dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang gira. Lalu yang ketiga, menurut Kamus Ekonomi, bank itu berarti sebuah lembaga yang meminjamkan uang, mengeluarkan uang kertas, atau membantu menyimpan uang. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah suatu atau badan usaha ya yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjam uang, mengeluarkan uang kertas, atau membantu menyimpan uang masyarakat. Yang kedua, fungsi bank. Fungsi bank pada umumnya yang pertama sebagai penghimpun dana. Untuk melakukan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas.
yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpan giro, deposito, dan tabungan. Lalu yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas atau call money, yaitu dana yang suatu waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet. Fungsi yang kedua, sebagai penyalur dana yang terkumpul oleh bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembelian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan pemilikan harta tetap. Fungsi yang ketiga, sebagai pelayan jasa. Bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek, wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Yang berikutnya, ketiga, jenis bank. Jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dibedakan dalam ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Namun kegiatan utama dan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Baiklah, berikutnya mari kita lihat jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, atau bank pegawai. Namun setelah Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 keluar dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsi menjadi bank umum, sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat. Tugas pokok bank sentral adalah yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank menurut fungsinya yang kedua adalah bank umum. Bank umum menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 9 /7/PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberi seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial atau commercial bank. Lalu yang ketiga, jenis bank menurut fungsinya, yaitu bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat 3 macam bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang berikutnya jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. Baiklah, yang berikut bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank BRI, Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapapun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya. Berikut contoh bank milik pemerintah. Sedangkan bank milik pemerintah daerah atau Pemda terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2, contohnya sebagai berikut. Yang berikutnya, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Berikut contoh bank milik swasta nasional. Berikutnya, bank milik koperasi, yaitu kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi. Contohnya, misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang berikutnya, jenis bank milik campuran. Bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, di mana saham campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia, sedangkan sebagian dimiliki oleh pihak asing. Berikut contoh bank campuran. Yang berikut, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintahan asing. Kepemilikan dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya sebagai berikut. Oke. Jenis bank yang berikutnya berdasarkan jenis kegiatan operasionalnya. Yang pertama disebut sebagai bank konvensional. Pengertian dari kata konvensional ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdasarkan kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Jadi berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya itu menerapkan metode bunga karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan bank metode berbagi hasil atau syariah ya. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, antara lain berupa tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, kemudian menyalurkannya dana tersebut yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan yang lainnya. Lalu, pelayanan jasa keuangan biasanya antara lain berupa clearing, inkaso, kiriman uang, letter of credit, dan jasa-jasa lainnya
seperti misalnya jual beli surat berharga, bank draft, lalu wali amanat, menjamin emisi, dan perdagangan efek. Lebih lanjut, bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dana nasabah berupa rekening giro, deposito on call, kemudian sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional misalnya berikut ini, bank umum dan BPR ya. Kedua jenis bank tersebut tentunya telah Anda pelajari pada bagian sebelumnya. Lalu yang berikutnya, bank syariah. Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an ya. Dengan memprakarsanya pendirian bank syariah di Indonesia itu adalah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar operasionalnya, bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan keadilan ini mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan di sini dalam mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Oke, tadi itulah bagian pertama yang menjelaskan terkait dengan pengertian bank, fungsi bank, dan jenis-jenis bank ya. Yang berikut, bagian kedua ini kita akan membicarakan tentang prinsip kegiatan usaha bank dan produk-produk perbankan ya. Yang pertama, prinsip kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank yang boleh bahkan sebagian harus dilakukan oleh bank telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan yang paling pokok adalah yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan penting lainnya termuat dalam berbagai peraturan Bank Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia atau SK-Dir BI ya. Uraian berikut diambil dari publikasi Bank Indonesia, yaitu Buklet Perbankan Indonesia edisi tahun 2007. Yang pertama, kegiatan usaha bank umum konvensional, yaitu yang terdiri dari yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau
menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Lalu ada surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Demikian juga kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, serta tentunya ada sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang berikutnya yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada meminjamkan dana dari dan atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Lalu yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Lalu yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang sembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Lalu yang ke-10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Kemudian yang ke-12, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ke-13, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-14, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ke-15, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing sesuai dengan ketentuan perbankan saat ini ya. Kemudian yang ke-16, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertanya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ke-17, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Itulah tentang beberapa hal yang terkait dengan kegiatan usaha pada bank umum konvensional. Lalu yang berikut, yang kedua, kegiatan usaha pada bank umum syariah. Ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah. Yang pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, lalu deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Yang kedua, menyalurkan dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi murabahah, istisna, dan salam. Yang ketiga, prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain mudharabah dan musyarakah. Lalu yang keempat,
prinsip sewa menyewa berdasarkan akad atau antara lain ya, ijarah, ijarah muntahiyah, bitamlik ya. Lalu yang kelima, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qordah. Yang keenam, melakukan pemberian jasa layanan perbankan berdasarkan akad antara lain wakalah, hawalah, kapalah, dan ran. Lalu yang keenam, membeli, menjual, dan atau meminjam atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atau underlying transaction berdasarkan prinsip syariah ya. Lalu yang kedelapan, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia. Yang kesembilan, menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang 10, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-11, menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Ke-12, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah. Lalu yang ke-13, melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. Yang ke-14, memberikan fasilitas letter of credit atau LC berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-15, memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-16, melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang ke-17, melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang ke-18, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Yang ke-19, melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad syar. Yang ke-20, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kredit, penyelesaian dan penyimpanan. Yang ke-21, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan perbankan. Lalu yang ke-22, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Yang berikutnya, Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan menyalurkannya sesuai syariat atas nama bank atau lembaga ambil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Itulah kegiatan Bank Syariah ya, kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah. Nah, yang berikut, yang ketiga, ini kegiatan usaha BPR konvensional. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian
Yang keempat, kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah dan atau bentuk lainnya yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah. Lalu yang berikutnya menalurkan dana dalam bentuk antara lain transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna dan atau salam. Lalu transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah. Kemudian pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan atau musyarakah. Lalu yang berikutnya kegiatan antara lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah. Itulah beberapa kegiatan usaha pada bank umum konvensional, pada bank umum syariah, pada bank umum BPR konvensional, serta bank umum BPR syariah ya. Baiklah, yang berikutnya produk-produk perbankan. Produk-produk perbankan pada umumnya terdiri dari yang pertama produk penghimpunan dana, yang kedua produk penyaluran dana, yang ketiga produk pelayanan jasa. Mari kita lihat yang pertama, produk penghimpunan dana. Pada dasarnya bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan produk giro pada bank syariah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang giro. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan pada bank syariah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah tentang tabungan. Yang berikutnya, deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Lalu, produk deposito pada bank syariah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah tentang deposito. Produk yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank konvensional ini disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah ini disebut dengan pembiayaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun produk-produk pembiayaan pada bank syariah yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli, yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, yang ketiga, berdasarkan akad bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial. Mari kita lihat yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Dalam bank syariah terdiri dari murabahah dan salam. Nah, murabahah itu adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kedua, salam atau akad salam ini adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu. Dan akad salam ini juga adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Pembiayaan yang kedua yaitu berdasarkan akad sewa menyewa. Ini berupa yang pertama, ijarah. Akad ijarah ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menunggu biaya pemeliharaan aset. Sedangkan kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. Pembiayaan sewa menyewa yang kedua disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bil tamrik ini harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pembelian hanya dapat dilakukan setelah ijarah selesai. Pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Ini terdiri dari yang pertama ya, mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jangka waktu tata cara pembiayaan atau pengembalian dana dan pembagian keuntungan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, musyarakah. Akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberi porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sehingga kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan yang merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Pembiayaan yang keempat, pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Islam sebagai agama yang rahmatil alamin menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia ilahi juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial, tidak terkecuali pada institusi perbankan yang di samping mengemban misi bisnis juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah Qardah. Al-Qardah adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
yang memerlukan. Dana Al-Qarda ini bersumber dari berbagai modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank syariah. Biaya administrasi ini dibebankan pada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Itulah produk pembiayaan ya. Yang berikutnya, produk layanan jasa. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah itu adalah sama. Adapun bentuk-bentuk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional adalah yang pertama, pengiriman uang atau transfer. Ini merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Yang kedua, clearing, yang merupakan penagihan surat berharga seperti cek yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga, inkaso, yang merupakan penagihan surat berharga seperti cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Lalu layanan berikutnya, yang keempat, ada safe deposit box, yang merupakan layanan jasa penyewaan kotak tempat penyimpanan surat-surat berharga milik nasabah. Yang kelima, kartu kredit, yang merupakan pelayanan atau layanan yang memudahkan nasabah untuk tidak perlu lagi membawa uang tunai saat berpergian. Lalu yang keenam, bank notes. Ini merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes, bank menggunakan kurs. Yang ketujuh, bank garansi, yang merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Yang kedelapan, ada bank draft, yang merupakan wesel yang dapat diperjualbelikan. Kemudian yang sembilan, ada letter of credit atau LC. Ini suatu kredit yang diberikan yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor. Dan yang ke-10, cek wisata atau traveler check, yang merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Lalu bentuk-bentuk produk pelayanan jasa pada perbankan syariah ada sebagai berikut. Yang pertama, hawalah. Hawalah ini adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Aplikasinya pada produk perbankan syariah paling tidak terdapat 3 pihak yang diantaranya diikat dengan perjanjian, yaitu bank, nasabah, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah. Yang kedua, kafalah. Nah, ini akad kafalah ini adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberian jaminan ini bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima pinjaman. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak yang untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang ketiga, wakalah. Akad wakalah ini adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa
untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Ada 3 macam jenis wakalah, yaitu wakalah mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua ada wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjuk wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Implementasi wakalah ini dalam perbankan syariah cocok untuk produk jasa berupa letter of credit, di mana bank membuka LC atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetor dana yang cukup dari besarnya LC yang dibuka. Lalu yang keempat ada rohn. Rohn ini adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Ini juga bisa diartikan menjadi barang yang mempunyai nilai harga menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, rohn ini adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Bank tidak boleh menarik manfaat atau apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Lalu yang kelima, short. Ini artinya adalah sebagai penambahan atau penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Short ini adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan berikut: tidak untuk spekulasi atau mencari keuntungan, ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau sebagai simpanan. Lalu apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Ya, itulah tadi penjelasan tentang bank, fungsi bank, jenis bank, lalu prinsip kegiatan usaha pada bank, serta produk-produk pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Apabila Anda masih belum memahami, silakan Anda putar ulang video ini agar Anda dapat memahami materi ini selengkapnya. Dari saya itu saja, dan nantikan kelanjutan pembahasan tentang bank, yaitu tentang lembaga keuangan bukan bank. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.